Ya, gimana Ya, Ustaz? jadi referensi untuk perlombaan khutbah Jumat di MTQ itu, karena khutbah itu mungkin kalau yang Ustadz Nanang, Anda juga kan pernah berapa kali khutbah ya. Tapi karena ini konsepnya lomba, jadi nggak bisa khutbah biasa kayak di kampung-kampung gitu. Jadi kan. urutannya apa, Ya, hamdalah? jadi urutannya kan pertama hamdalah, kemudian hamdalah itu sholawat, kemudian wasiat takwa, kemudian ayat Al-Quran, baru doa di khutbah kedua kan. Khutbah kedua seperti itu. Nah, jadi kan kalau untuk yang prolognya kan sama-sama lah istilahnya sudah hafal ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, hamdan syakirin, hamdan naimin itu kan. Kemudian syahadat tapi nggak disebutin syahadat tuh harus nggak, asyhadu an la ilaha illallah gitu kan. Kayaknya nggak ada setahu saya. Baru sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih gitu kan. Kemudian kalau ta'ala fitrun azim itu. Nah, baru itu hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Nah, setelah itu menurut hadirin jamaah Jumat rahimakumullah untuk membuka khutbah dengan bahasa Indonesianya kan. Itu tetap Kak, Ya? ngajak mereka untuk Boleh, kalau ngajak sih boleh karena marilah kita meningkatkan ketakwaan kita ya. pada Allah itu, tapi jangan kayak segala puja dan puji hanya milik Allah. Oh iya, itu kemudian keramahan ya. salat serta salam. Nah, karena sudah diwakili oleh hamdalah Ayat kita dan salawat hamdalah kita. tadi. Oh iya. Gitu. Oke. Kemudian ketika materinya ini dinilainya tuh kesesuaian dari ayat dan tema. Ayat dan tema. Temanya. Oh, berarti ayatnya nggak boleh sembarang gitu. Nggak boleh, harus sesuai. Ya. Kayak kemarin kan saya kebetulan kebagiannya itu meneguhkan ASN unggul, cerdas dan berhak mulia. Nah, nyambung tuh, harus disambungin itu. Nah, idealnya minimal ayat tuh 3 ayat. Nah, tiga ayat dan bukan ayat aja. Kalau bisa ada tafsir. 3 ayat itu dari Al-Qur'an kan? Ya, dari Al-Quran. Atau hadis? Enggak, Al-Quran. 3 ayat minimal tuh dan ada tafsirnya, tafsir singkat. 3 ayat itu mungkin dalam satu Macam-macam. surah bisa, tapi 3 ayat. Bisa, iya, maksudnya ayat yang berkaitan dengan tema yang kita sampaikan. Nah, kemudian kalau bisa ada tafsirnya, banyak tuh tafsir Prof. Quraisy Shihab, tafsir lain atau apapun lah gitu. Saya kemarin enggak nih karena persiapan yang udah ada kan. Aduh, udah itu pas terakhirnya kalau bisa juga jangan terlalu banyak kan, biasanya jamaah Jumat rahimakumullah jangan terlalu banyak. Kalau bisa secukupnya aja, mungkin 3, 4 maksimal lah gitu. Katanya itu. Jadi jangan kebanyakan itu. Nah, di akhirnya kalau bisa ada kesimpulan. Oh, ada kesimpulan Jadi perlu ya. kesimpulan khutbah ini bla 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 buat pengingat bagi jamaah gitu kan. Nah, tadi tentu dengan ayat, kemudian tafsir, hadisnya juga iya kan. Kalau hadisnya secukupnya aja, hadisnya yang related ya, yang sesuai. Kemudian kalau bisa ada kisah-kisah yang kekinian juga, itu ada jadi satu penilaian juga. Nah, baru yang penutup khutbah pertamanya kalau bisa mah lengkap. Kan lengkap tuh ada tuh yang Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum. Saya suka yang pendek itu. Nah, saya juga yang pendek. kan ada yang pendek banget kan. Barakallahu li wa lakum. Dah, duduk kan. Ada yang sedang nih, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Itu yang sedang. Nah, tapi bagusnya aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Bagusnya disempurnakan. Karena yang contoh Kiai Prof Said Agil Munawar ya, yang kemarin jadi juri yang khutbah itu, dia sempurna. Ketika di khutbah di Kubah Kejubung itu dia sempurna itu. Terus yang khutbah keduanya? Khutbah kedua sama juga kan ada ada hamdalah gitu kan. Doanya panjang. Nah, doanya itu kalau kemarin saya pas karantina itu juga saya pakai bahasa Indonesia. Oke, jadi kayak muhasabah katanya nggak boleh. Kalau pertandingan itu nggak boleh. Kalau bisa doanya doa yang bahasa Arab aja. Oh gitu. Tapi misalnya kita kan dianjurkan juga khutbah itu yang dimengerti orang. Iya. Nah, pertimbangannya itu saya kan itu. Nah, tapi kalau doa katanya memang dianjurkannya bahasa Arab. Bahasa Arab, doa yang umum. Saya rata-rata si peserta tuh pakai doa ini, doa bahkan nggak ada prolognya. Kan biasanya kan ada setelah khutbah kedua tuh wasiat takwa juga. Kalau ayat kan nggak diwajibkan, kalau ayat nggak di ini kan ya. Baru suka ada bilang gini ya, baiklah pada khutbah yang kedua ini marilah kita sama-sama berdoa gitu kan. Nah, nggak seperti itu. Jadi langsung kayak kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil azim innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi gitu kan. Baru udah doa aja Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim yang Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat itu biasanya. Kemudian mungkin tambahannya kan Allahumma inna ala dzikrika wa husni ibadatik ya, kemudian Rabbana atina fid dunya. Itu yang umum ya, yang umum.
Saya kan peserta ya, apalagi kan peserta dari provinsi kementeriannya udah pernah berapa kali, kelihatannya mereka udah tahu polanya kan. Udah itu. Baru nanti yang closingnya ya standar sih, kalau yang ibadah Allah, innallaha ya'muru itu sih umum gitu. Kayak gitu. Jadi sempat dikasih tahu waktu karantina tuh, dan Anang. Kalau saya ya jujur ya karena perdana dan ini juga persiapannya terbatas kan sambil bekerja sambil segala macam, jadi belum fokus. Tapi luar biasa sudah jadi Ya, peserta itu kan. Saya targetnya apa? Enggak grogi. Alhamdulillah, enggak gemetar aja udah seneng. Yang agak dikhawatirkan itu ketika tampil ada blank spot. Blank spot itu apa aja? Jadi ada titik ketika kita mungkin karena hafal ya, bingung yang mau disampaikan apa. Kan itu paling bahaya tuh. Jadi Blank spot. iya blank spot. Jadi ada spot kita blank tuh. Nggak sadar gitu. Enggak. Kita mau ngapain lagi tuh, bingung gitu. Itu karena grogi, karena nervous, karena baca biasanya ngapal gitu kan. Biasa Ngapal. karena grogi. Iya. ada Grogi, ada nervous. blank gitu. Jadi nggak sadar. Sampai di mana? Ini menyampaikan apa ya, bingung. Karena pertama kalau demam panggung itu malah ini. Ya alhamdulillah sih walaupun khutbahnya masih terbatas, tapi kemarin sih lancar lah gitu sampai akhir ya, walaupun ya yang lebih banyak jauh lebih bagus lagi gitu, yang banyak lebih bagus. Karena sehari sebelumnya aneh sempat aneh kan lombanya kan hari Rabu, aneh hari Selasa ya kan ya. Ya. Nah, Selasa sore itu aneh ke situ. Selasa sore ke Perkimtam tuh situ. Aneh lihat kan, perhatiin, itu mental jatuh. Karena apa ya, khutbahnya bagus-bagus. Padahal nggak perlu itu. Ini standarnya. Maksimal mungkin. Ini standarnya bagus-bagus nih khutbahnya kan. Wah, Ternyata yang lain bagus-bagus. udah panik tuh Ustaz. Nah, itu panik pertama ngelihat peserta bagus-bagus. Itu Panik yang kedua apa? Itu kan ada 3 tema tuh, makro ya. Iya. Istilahnya 3 tema yang sudah dipilih. Jadi, Nah, dapat mana? Anda kan ngeliatnya waktu sore itu, wah ini kok langsung disebutin satu tema ya. Anda pikir itu kita yang nyerahin tema yang kita akan ajukan. Nah ternyata saya nanya ke official ya Kapila, enggak kan katanya semua tema harus persiapan. Baru nanti pas 5 menit sebelum tampil disampaikan, kayak diundi itu diputar gitu. Saya baru tuh kaget kan, loh. Iya. Saya juga kaget. Berarti kita harus 3-3 itu harus bisa. ngerti. Iya. Saya kan kemarin itu ada 3 judul tuh, saya masih hafal tuh. Keteladanan ASN dalam melayani masyarakat yang pertama. Yang kedua itu perbedaan dalam kebinekaan. Yang ketiga meneguhkan ASN unggul, cerdas dan berhak mulia. Sayang belajarnya itu yang keteladanan ASN dalam melayani masyarakat. Saya ayatnya segala macam saya ketik lagi, saya ini lagi gitu kan. Nah pas ternyata malam-malam itu dikasih tahu nggak kayak gitu Kang, semuanya harus siap. Panik tuh saat aneh, panik asli. Jadi di awal tuh nggak dikasih tahu ya. saya sempat dikasih tahu, cuman saya nggak pikir bahwa harus 3-3-nya disiapin. Terus ngelihat yang sore itu saya pikir kan langsung disebutin aja, ternyata prosesnya tuh ada diputer itu kan. Akhirnya panik apa Stat? Aneh pakai chat GPT. Jadi kan ternyata ya ya ini juga kan jadi perdebatan ya, tapi sebenarnya kalau untuk referensi boleh kan, ChatGPT ketik khutbah Jumat tema ini, keluar. Nah itu dikembangkan ya, agak tenang lah gitu istilahnya kan, nggak sampai blank banget gitu kan. Nah itu dikembangkan baru. Alhamdulillah sih bagi saya pengalaman yang sangat luar biasa. Dan yang mudah-mudahan kalau memang ada takdirnya, ada usia 2 tahun lagi, ya mudah-mudahan bisa lebih siap lah seperti itu. Dan yang luar biasa ini contoh dari dewan jurinya yang kemarin jadi khotib di masjid ini Kubah Kecubung tuh, Prof. Sail Agin Munawar. Beliau kan dewan juri utama yang di khutbah, dan itu kan mantan menteri ya? Iya, mantan menteri agama ya. kalau nggak salah. Jadi ketika mendengarkan beliau khutbah, agak lama tuh khutbah, tapi yang disampaikan oleh mentor saya itu semua beliau ikuti. Maksudnya memang gini ya gitu. Alurnya mengalir enak, terus hadisnya tafsirnya juga ada gitu. Bagus lah gitu mengalir. Di Itu GPT itu ada juga saya coba. Ada Tolong juga. tafsirkan, tolong tuliskan tentang ini tafsirannya apa yang Keluar juga kan? Tulisnya juga Iya, keluar juga. Hebat tuh namanya ChatGPT. Juga saya pikir teknologi. Saya baru lain. tahu. Belum Ustaz. Iya. Jadi gitu kan. Jadi ya cantumkan juga ayatnya. Udah coba. Ada. Iya, Ada juga sempat hadis terkait dengan persaudaraan, keluar Ustaz. Hadis riwayat apa aneh tuh Hebat ya. keren banget. Iya. Makanya kita itu Ustaz kalau mau bikin buku
nggak sampai 1 jam dengan bantuan AI bisa. Jadi ya. Cuman kan Cuman kalau kita kayak harus anu lagi, jangan kopas semuanya, mungkin kita ya, edit lagi. setahu saya kayaknya di kampus internasional ya, pernah lihat aja flyer kayak kampus-kampus internasional yang ini udah boleh chat AI chat GPT itu, tapi nanti ada proses apa lagi gitu buat screeningnya. Karena kan kalau riset itu nggak bisa dihindari kan, karena itu kan kemajuan teknologi ya, bisa seperti itu. Cuman pasti harus ada saringannya kayak gitu. Jadi seru lah, alhamdulillah nih. Nanti 2 tahun lagi, nggak tahu 2 tahun lagi di mana tuh. Amin. Seru. Oke, demikian perbincangan kita dengan Ustadz Denny Denny ya, terkait tips bagaimana mengikuti lomba khotbah Jumat di MPT Korfri di Palangkaraya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.